jolo ode bataku sayu se doro hakon sai pasiatangi aku dohot ilu kon sosok lidoro aku nagokdo sai tokong ai godang ari-ariku nahu bahen abolo. Selamat pagi bagi kita semua. Mari bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan hadirkan bagi kita hari yang baru di pagi hari ini. Dan sebelum kita beraktivitas, kiranya firman Tuhan yang menjadi penuntun, pelita dan tongkat dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami hari yang baru di pagi hari ini. Biarlah kiranya firman yang akan kami dengarkan menjadi firman yang menghidupkan, firman yang menuntun, yang menolong kami dalam kami beraktivitas satu hari ini. Terpujilah namamu dalam Yesus Kristus. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini dari kitab Obadya 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Jauhkanlah keangkuhan. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada firman Tuhan mengatakan dalam Amsal, jangan sampai matahari terbenam sebelum amarahmu padam, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sebutan ini sangat berkaitan erat terlebih terhadap orang-orang yang bersaudara. Fakta menunjukkan bahwa ada orang yang bersaudara, sebutlah abang adik, oleh karena harta warisan, perbedaan pendapat, ucapan yang keceplosan, dan alasan-alasan lainnya telah membuat mereka saling bermusuhan. Konyolnya, bahkan permusuhan itu menjadi diturun alihkan kepada keturunannya. Sehingga tidak heran sekarang ini masih ada yang bersaudara yang masih bermusuhan, dan bahkan hingga sampai kelompok intern atau ekstern marga. Sungguh betapa keangkuhan telah memperdayakan banyak orang. Tepatlah seperti dikatakan, sadado namada butu gijang ima gijang niroha, seperti nyanyian dalam buku Ende, gijang niroha ido jumut jut ala pangalapan salah. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, permusuhan sejarah antara dua bersaudara yaitu Esau dan Yakub, yaitu leluhur Esau yaitu Edom dan leluhur Yakub, yang telah melahirkan konflik panjang dan dendam berkelanjutan. Hal tersebut nampak dalam sejarah. Leluhur Esau yaitu Edom menolak memberi jalan bagi orang Israel yang dalam perjalanan pulang dari Mesir, sehingga mereka harus ambil arah lain. Dan bahkan Edom turut menyerang Israel dan membantu Babel menyerang Yerusalem, serta bersyukur atas kejatuhan Israel. Sedangkan Natsirop, siraman rohani pagi ini, merupakan nubuat penglihatan Nabi Obadya tentang kejatuhan
dan lenyapnya Edom karena keangkuhannya. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan siraman rohani pagi ini, kita mengambil hikmah dari peringatan ini, yaitu yang pertama, manusia jatuh bukan dengan batu besar yang menghadang, tetapi dengan kerikil kecil yang dianggap sepele. Pernyataan ini perlu mengingatkan serta meneguhkan agar kita tetap menjadi manusia yang penuh belas kasih, karena hanya orang yang lemah lembutlah yang akan memiliki bumi. Matius 5 ayat 5. Fakta mengatakan manusia jatuh karena angkuh, sombong, madabu tu gijang neroha. Terlebih jikalau dikaitkan dengan orang Batak yang cenderung jatuh karena hotelnya, hosom, teal, elak late, melalui tipu daya, sanjungan, pujian sehingga lupa diri dan egois, yaitu perangkap kesombongan, keangkuhan, dan pembenaran diri. Yang kedua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah pancaran kehidupan. Ya, penguasaan dan pengendalian diri memampukan hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hidup serta hidupilah iman percayamu, sehingga tidak jatuh ke dalam kesombongan, keangkuhan, dan pemujaan serta pemujian diri. Ingatlah, Lucifer pada mulanya adalah bagian dari malaikat surgawi yang disebut dengan bintang timur atau putra fajar. Namun karena keangkuhannya telah membuatnya memberontak karena ingin menyamai yang maha tinggi, sehingga Allah menjatuhkannya dari langit ke bumi beserta dengan kelompoknya yang memberontak dengannya. Kita boleh baca dari Yesaya 14 ayat 12-15 dan Yehezkiel 28 ayat 13-17. Karena itu, tetaplah rindukan Tuhan, sehingga hidupmu tetap tergantung kepada firman-Nya. Parangeho mahata na ginuruhon mi, aido hanguluanmu. Amin. Terima kasih ya Tuhan, firman yang telah kami dengarkan di pagi hari ini, yang meneguhkan kami agar kami jauh daripada keangkuhan dan kesombongan, tetapi kami senantiasa hidup dan dihidupi oleh firman-Mu, sehingga kami senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dan tongkat dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya firman Tuhan juga satu hari ini meneguhkan kami dalam kami berkarya, berpikir, bertindak, berbuat, dan segala aktivitas kami sandarkan hidup kami, senantiasa kami datang dan berserah kepadamu. Dan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan berduka, yang bergumul oleh berbagai ragam penderitaan, terlebih yang ditimpa oleh bencana. Tuhanlah yang meneguhkan. Dan demikian saudara-saudara kami yang berulang tahun maupun berulang tahun pernikahan, tangan kasih-Mu berberkati mereka. Terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berkarya satu hari ini dalam penyertaan Tuhan, senantiasa dengan kerendahan hati. Tuhan memberkati. Shalom.